Dan saya mohon untuk segala sesuatu kita hentikan sementara waktu, guna kita fokus menghadap Tuhan dalam ibadah. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami berikan kepada yang mutabir Bapak Pendeta Jemaat Pupumada untuk membawa kita dalam ibadah pengeburan. Kesempatan dan tempat kami berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam. Salam. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita bersama-sama untuk mengambil sikap ibadah. Dan mari kita masuk dalam ibadah pemakaman untuk almarhumah anak kekasih Lastriani Lubajali saat ini. Memulai ibadah pemakaman ini saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1. Kita nyanyikan dalam bahasa Nokaka. Pengirang wa oyehu mapanamung laka gera jelakaya abu heliga, dan kata-kata selanjutnya. Pengirang wa oyehu mapanamung laka gera jelakaya abu heliga moriyehu tengirangwa moiriyehu tengirangwa laka gera jelakaya abu heliga. Saya mengajak kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan, sekaligus untuk kita menerima salam dari Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pemakaman anak kekasih Tuhan almarhumah Lasriani Lubajali saat ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Salam kasih karunia, penguatan dan penghiburan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang membimbing kita atau nats pembimbing saat ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Dan saya ajak kita nyanyikan baitnya yang kedua. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Dan kata-kata selanjutnya saya akan bacakan bagi kita. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia.
meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dalam kemuliaannya. Apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Dan untuk pemberitaan sabda Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik penyelenggara hidup ini, Allah yang telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi, baik itu cobaan maupun ujian hidup yang Tuhan izinkan kami hadapi, termasuk duka cita. Karena itu, maka kami senantiasa berharap pada janji Tuhan. Dan kami pun telah merasakan, di tengah segala keadaan yang kami hadapi, termasuk duka yang dihadapi keluarga kami di sini, tentu mereka dapat melihat janji Tuhan tetap nyata. Karena itu saat ini, di hari pemakaman ini, kembali kami akan bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Untuk kami mendengar apa kata Tuhan, karena kami percaya bahwa firman Tuhanlah pegangan hidup kami. Kami tidak sia-sia di saat kami berpegang pada firman Tuhan. Mari tolong kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lingkupi kami semua sehingga pemberitaan sabda-Mu ini menjadi bagian bagi kami. Tidak saja menghibur, menguatkan, tetapi menjadi bekal dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih izinkan kami jalani. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang hina ini. Tolonglah hamba-Mu yang tidak layak ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan sabda. Bekerjalah dalam Roh Kudus dan biarlah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Mari datang dan berfirmanlah ya Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian bacaan dan perenungan sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6 ayat 2 sampai ayat 4. Sekali lagi Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua sampai keempat saya bacakan bagi kita sekalian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Demikian sabda Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, biarlah kita termasuk bagian dari orang-orang yang mengalami kebahagiaan secara pengikut Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang setia, rindu untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menerimanya, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai pelayan-pelayan, baik itu pengerja maupun majelis jemaat yang ada di Hupumada ini, sungguh bergumul. Mulai dari akhir-akhir bulan Desember sampai pada akhir bulan Januari dan masih memasuki awal Februari, mengalami duka yang beruntun. Yang pertama tentunya
Karena kami pelayan-pelayan Tuhan merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat Tuhan, terlebih khususnya yang secara langsung mengalami duka itu. Sedangkan kekasih-kekasih Tuhan, akhir-akhir Desember adalah peristiwa di mana sebenarnya warga jemaat merasakan sukacita besar karena perayaan Natal. Memasuki Januari sesungguhnya warga jemaat bersuka cita besar karena merayakan tahun baru. Kami bergumul tentang itu. Terlebih-lebih hal yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan. Karena di bulan-bulan seperti itu adalah bulan kerja. Bulan orang habis-habisan berpikir untuk bagaimana di sawah, berpikir untuk bagaimana mengelola kehidupan sebagai petani. Belum lagi di bulan-bulan itu juga anak-anak sekolah, khususnya yang kuliah, mereka membutuhkan banyak hal. Uang regis, membutuhkan uang kos, uang makan. Dan di sini kesulitan yang dihadapi. Duka tidak saja berhubungan dengan hal yang bersifat psikologis, yang bersifat perasaan yang terganggu, tetapi juga berhubungan dengan materi. Apalagi menghadapi peristiwa duka. Tapi dalam kenyataan seperti ini, pertama-tama, kami pelayan dan saya percaya bahwa orang-orang yang ada di Sumba, termasuk di Wanokaka, terlebih khususnya di Hukmada, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita hikmat baik untuk orang-orang dulu, sehingga bagaimana untuk menghadapi hal yang berat dalam hidup ini ditata begitu rupa supaya jangan terlalu terasa berat atau sangat terbeban. Karena itu dalam peristiwa adat istiadat, termasuk di saat menghadapi kematian, maka berat sama dipikul. Kalau ada pun yang ringan sama dijinjing. Hidup bertolong-tolongan, menanggung beban, itu hal yang sudah mendarah daging bagi iata, tuan kakak, bahkan tagul pingtan atau tanah humba. Itu sudah menjadi satu tradisi. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana pandangan hidup bertolong-tolongan menanggung beban menurut firman Tuhan, terlebih khususnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tentu secara kehidupan sosial, budaya, hal bertolong-tolongan itu bukan hal yang baru, hal yang belum lama dilakukan, tetapi saya percaya bahwa itu hal yang sudah biasa dilakukan. Tetapi di sini yang pertama yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolongan menanggung bebanmu, tidak berhenti di situ. Tapi dia lanjutkan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti patokan Kristiani dalam hal bertolong-tolongan itu bukan sekedar memenuhi hukum budaya, tradisi yang ada, tetapi harus lahir dari hati sebagai pengikut Kristus. Harus lahir wali utang pengadang sebagai orang-orang yang ikut Kristus. Bahwa saya bertolong-tolongan karena saya mau penuhi hukum Kristus. Kalau begitu,
dia memiliki posisi yang lebih tinggi. Kenapa posisi yang lebih tinggi, Bapak? Coba kita renungkan. Selama ini kalau kita bertolong-tolongan, sebagai orang yang hidup bersosial dan berbudaya, apa kita punya prinsip? Saya tolong dia, prinsipnya karena dia pernah tolong saya. Saya tolong dia, karena pasti saya juga nanti akan susah. Itu belum yang tertinggi menurut firman Tuhan. Karena kalau yang tertinggi bukan menurut, kembalinya kepada hal kepentingan diri. Tetapi di luar diri, yaitu hukum Kristus. Pertanyaannya, hukum Kristus yang bagaimana? Kita tahu bersama bahwa hukum Kristus tidak terlepas dari yang namanya hukum kasih. Berbicara tentang hukum kasih, berbicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini yang pertama-tama adalah kita melakukan hal tolong menolong. Itu karena kita mau penuhi hukum Kristus. Kenapa Tuhan kasih tuntutan hukum ini kepada kita? Karena kekasih-kekasih Tuhan sendiri sudah melakukan bagi kita. Bahkan kita yang dipandang sebagai musuh. Kalau kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, apa jasa kita? Orang yang tidak kenal Tuhan juga toh dia buat baik kepada orang yang baik terhadap dia. Tapi kalau orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita, apalagi musuh kita, mampukah kita berbuat baik? Tapi Tuhan selalu memberi standar yang tinggi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni manusia yang sesungguhnya layak dihukum. Sebenarnya manusia ini adalah musuh Allah. Karena manusia selalu memberontak terhadap Allah. Tetapi kasih Allah tidak terbatas. Tuhan tidak bilang, oh di sana itu dia tidak pernah pusing dengan saya. Biar sudah saya tidak kasih turun hujan kasih dia. Tidak. Kasih Tuhan lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Disinilah kekasih-kekasih Tuhan pentingnya memenuhi hukum Kristus. Yang kedua kekasih-kekasih Tuhan. Memenuhi hukum Kristus. Ini bukan saja berhubungan dengan satu hal. Dalam bertolong-tolongan menanggung beban. Karena beban di dunia ini berbagai macam beban. Ada beban yang berhubungan dengan dosa. Ada beban yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan. Bagaimana orang yang benar atau orang yang lebih mengerti, orang yang tahu tentang kebenaran, menasihati orang yang sudah salah jalan supaya ia kembali di jalan Tuhan. Karena salah jalan itu beban. Yang menarik orang untuk kembali kepada Tuhan, itu adalah salah satu cara untuk memenuhi hukum kasih, hukum Kristus. Dan yang kedua tentu berbicara tentang materi. Banyak orang yang sulit dalam hidup ini, yang membutuhkan topangan dari yang lain. Berarti di sini saat kita hadir bersama-sama, memberikan topangan, baik itu topangan lewat kehadiran kita, keluarga melihat, menona melihat wajah-wajah kita yang datang, terima kasih Tuhan. Karena wajah kita saja hadir, itu sudah memberikan penguatan. Belum lagi kalau di Paraeng sendiri, orang meninggalkan pekerjaan, untuk bagaimana cari timba air, untuk bagaimana cari kayu mati, untuk bagaimana supaya semua ini bisa berjalan. Itu kan saling tolong menolong sampai anak-anak kecil. Kalau kita renungkan, sungguh luar biasa. Kasih sayang Tuhan yang memberi kepada kita kemampuan untuk bisa memiliki hati yang saling menopang satu dengan lain, memperhatikan sehingga yang begitu berat tidak terlalu menjadi berat. Terlebih khususnya beban duka yang dihadapi. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Kata berarti di sini pertama-tama itu berhubungan dengan orang yang merasa saya tidak butuh pertolongan orang lain. Karena mungkin dia sudah merasa mampu melakukan semua. Karena punya uang, punya kemampuan. Tapi kan tidak mungkin, Bapak Mama. Tidak bisa itu uang dia bergerak sendiri. Pastilah membutuhkan orang lain. Untuk bagaimana supaya orang lain bisa menghadirkan sesuatu yang dia butuhkan. Tidak ada di bumi ini karena Tuhan menciptakan kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena itu tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Karena itu dikatakan jangan menyangka ia berarti. Yang kedua, jangan juga menempatkan di sini berarti dalam artian yang sempit. Saya ini tidak bisa menolong orang, saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanya ada di posisi terus ditolong, ya tidak bisa. Karena mungkin secara materi kita tidak punya. Tapi tenaga pikiran kita miliki. Bahkan orang yang sudah tua sekalipun, "Oi Bapak Pendeta, saya sudah tua begini, mau apa saya bisa bantu orang lagi?" Materi tidak ada. Saya hanya bisa tidur-tidur di tempat tidur. Apa yang saya bisa buat? Saya bilang berdoa. Kan itu salah satu yang kamu bisa lakukan. Mendoakan orang lain. Jadi hal tolong menolong ini kekasih-kekasih Tuhan menjadi bagian yang direnungkan dan dilakukan terus dalam sepanjang kehidupan manusia. Dalam hal ini orang yang ada di dalam kerajaan Allah pengikut Kristus. Yang terakhir, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini kebiasaan yang ada dalam diri manusia. Lebih suka melihat apa yang dia sudah buat, apa yang dia sudah lakukan. Ini kekasih-kekasih Tuhan yang terkadang membuat satu persekutuan itu dia menjadi renggang, bahkan dia rusak. Tapi lihatlah apa yang telah kita lakukan dari diri kita. Karena itu membuat kita akan bermegah. Di sini bukan bermegah kalimatnya dia harus diartikan sombong, tidak. Atau membuat kita menjadi orang yang merasa diri lebih dari yang lain, tidak. Tidak begitu. Tetapi bermegah yang dimaksudkan di sini adalah kita boleh berdiri bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena waktu yang Tuhan berikan, tenaga yang Tuhan berikan, pikiran yang Tuhan berikan, bahkan materi yang sempat Tuhan berikan kepada saya. Saya telah melakukan itu sebagai bagian dari bertolong-tolongan untuk orang lain yang dapat saya bantu. Kalau prinsip ini kita lakukan kekasih-kekasih Tuhan, maka baiklah keadaan kita. Hal bertolong-tolongan itu kita tempatkan semuanya di dalam Kristus. Maka kita akan memahami kenapa orang harus datang di tempat kita. Dan kenapa kita juga harus datang di tempat ini. Kita akan saling memahami. Dan saling memahami ini sudah diatur begitu rupa dalam kehidupan bersama secara berbudaya. Tetapi jangan lupa, tempatkanlah itu dalam semangat kasih Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan yang paling terakhir. Hidup kita tidak terlepas dari kasih. Apalagi sebagai orang Kristen. Amanona sebagai seorang majelis jemaat. Pasti Bapak Nona, Mama Nona sangat mencintai anak mereka. Sangat-sangat merasa kehilangan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasihmu untuk anakmu. Karena saya akan mengambilnya kembali. Karena saya lebih mengasihi dia dari kalian. Karena dia adalah gambar dan rupa Kristus sebagaimana saya dan saudara. Dia sungguh mengasihi. Tuhan mengambilnya bukan karena Tuhan membenci dia. Tapi Tuhan mengasihi dia. Satu hal yang perlu Bapak Nona Mama renungkan. Kasihmu tidak berhenti di sini. Karena tentu setiap anak dia merindukan cinta kasih. Apalagi kalau dia punya saudara-saudara. Dia rindu supaya orang tua mengasihi juga saudara-saudara.
Lasri sudah pergi. Jangan lupa masih ada saudara-saudaranya yang butuh kasih sayang. Kasihilah mereka. Karena kasih Ama Nona kepada anak-anak yang masih ada, pasti akan membuat Lasri yang melihat, kalau secara iman kita percaya, dia melihat dari surga, maka dia senang. Karena cinta kasih tidak putus. Bapak Nona mengasihi saudara-saudaranya yang lain. Dan kita percaya Roh Kudus akan memampukan Bapak Nona. Sehingga tidak terkurung dengan duka terus, tetapi melihat ke depan. Ada cinta kasih yang saya harus bagikan sebagai tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Dan saya mohon kepada majelis jemaat yang terdekat dengan keluarga di sini, jangan jemu-jemu mendoakan, menguatkan mereka selalu. Dan kita sekalian, saya percaya kehadiran kita turut mendoakan mereka, supaya cinta kasih mereka terus mereka wujud kenyatakan sebagai orang tua dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat 388 sambil selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia, dan kata-kata selanjutnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasanya tak tetap. Duka, cemas dan bimbang kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita akan masuk dalam doa syukur syafaat. Saya mohon Bapak kaum awam untuk membawa kita dalam doa. Madakai kata kabayang. Ala muri, ala namdungu pedungu rijaga pakdegi mdap toma, pangawi mdap duik, nama yaga mduma tetana matengar. Teladu hina muri, muita gamanyuduna nam Roma witing jak nam lalu mahamulong. Witinanya nahu na anama napaka maikam tap dua murikum. Tom teladu hina muri tom manyakadun. Ambuan nyantana ampitaku yanawat. Tadalbuan menyantana ampitaku yanawat muri. Mawoto hali yelel gunya na ngaram li yata ibad. Nawinim begnut muri.
Nah wai war muka mulai nyiam. Ma mandi kumur, wai ngubi hamarim li tengah harim. Kan pedinya kuikan ka main taatim nyiam hatau. Lap kung kan mapia kung am wai bel murku nak dang tanah haduka dang. Muri na may ginda ta sorga, mi pedula wikim, mi pegatang wikim. Agana na nyam buat mi merdeitu. Agana na nyam halal mi merteului. Wigo wim gomul. Ia kad kiyak dun na pika manim yak na padu ini akim. Agana na pahagam. Agana na parum. Amamuri ko inagdang tanah duka dang. Parerehing muri na yagam. Atau wira atau matam. Ya kaya kaduna. Dere kepek piyak manduma ampahelai. Ining ya kaduna. Ay prehi nam palay ngugunya dugo. Dugo liki nam karawa wiki na nyibigpo imui. Lahi upa ya kamuri amarai bulu niya lahi dun. Muri na beginda ta sorga. Tadalu woto hal manya nangaram taladu hina. Liya tahu ta'anam. Muwa pangalya lal kakina nyiduna na tilugayag na rukrar. Na magay na namat nyakat. Lap kong natalu tajak na jagawiyaw. Kajia kakidun na manadam jak namdeha. An paduki patom kuntu tagu na mawulu kong wai nangaram takdang tanah duka adang. Taladu laut na mamin. Muri na beginda ta sorga. Taladu hin. Ngardu ke belum. Na maigam. Pola ping mataway. Lolu gamang. Angule apa buhong. Witin na yak na ay prehi yak na nam papalang mugam tadalu merikum. Lakad gikiakaran binugam kurong ana binugam jakong. Iyang jalan na yununa ang pagimag gamay na kanyuru jak na kanaga. Lap kung hinamapia kung ang padula wikim. Amahaga amaaro yung nahaduka jak na hadanga terahin ya. Ngardu bolon mo maharay baling ilayu. Tanong kompag nyur pag nagpamaring malalak ka kiduna. Lap kung nangaram ko jak na kikim day di kung itakdang tanya. Mori na baginda sa surga. Tadalu ibadam telah dia. Jalal kijuda dam ngotong dam tudong tud dam ngejong mer. Na ay perejak na nampalang regam himor dam kay rukuy wiguim. Lap kung hitpajal kay mo kada limam ejinam ngotong. Mori mo paknyur pak nagpamaring malala. Lap kung kan mapiyo kung an manyonglong na kay ngum takdang tanah duka dang perering te jamaatum jatuh hukmad. Mori na baginda ta sorga. Tadalu pahalag manyapel. Ampatanong. Waling takwungan ya. Lap kung pel ampuhupuy. Nam manadong yak nam dah kajia kay tor nam jay nam tub tapudua merikum. Amuhu am anagam. Wina kading nagrayna bayong ampatomagoy. Tangaran anam nam rabyeho krito na morin. Nadulu ko jak na hadi atim. Nam runda gid na mangain ang joygam. Witi minyam nam doko jak nam jal. Ia kad kiyakin mapiyakong. Ama awi magtalabina. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Tom Awam. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun, saat manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami kematian. Baik secara rohani, termasuk secara badani. Tetapi kita percaya bahwa di saat manusia itu meninggal, maka rohnya kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Lasriani Lubajali, ia berasal dari tanah, ia kembali kepada tanah. Ia berasal dari debu, kembali kepada debu. Namun rohnya kembali kepada Sang Pemilik hidup. Dan kita bersama-sama meyakini bahwa saat Yesus datang yang kedua kalinya, di mana ia datang untuk menghakimi, maka semua orang yang mati akan bangkit dengan bersama-sama dengan orang yang masih hidup menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi orang yang layak untuk hidup dalam kekekalan, maka tubuhnya yang fana diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang abadi. Sebagaimana yang telah dinyatakan Kristus sebagai yang sulung, yang telah bangkit dari kematian.